Ekonomi rakyat kita bagaimana hari ini Bapak Ibu sekalian? Banyak orang susah. Kenapa susah? Daya beli turun. Harga-harga bagaimana? Penghasilan bagaimana penghasilan? Turun. Ada yang di PHK? Ada keluarga yang di PHK di sini? Ada yang kalah sama TKA? Ada? Bapak Ibu sekalian, kita ingin Indonesia ke depan lebih sejahtera lagi rakyatnya. Setuju? Demokrat tidak ingin banyak janji. Tapi kita sudah pernah memberikan bukti selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Bukti selama 10 tahun. Masih ingat SBY? Masih dong. Masih ingat SBY? Masih. Ada yang rindu SBY? Rindu Hambalang. Kita rindu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Enggak rindu Hambalang. Yang membantu rakyat kecil, yang mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Betul? Jangan sampai Indonesia tidak adil, hanya seolah-olah dikuasai dan dimiliki oleh segelintir orang saja. Kita ingin Indonesia juga adil untuk semuanya. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Setuju? Hukum harus juga ditegakkan secara adil. Setuju? Jangan tebang pilih. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Itu namanya tidak adil. Lalu urusan demokrasi, urusan kebebasan berpendapat. Jangan sampai Indonesia yang kita cintai ini tidak ramah bagi kita yang ingin menyampaikan pendapat termasuk kritik. Kita ingin setiap warga negara memiliki kebebasan. Jangan sampai takut berbicara di negerinya sendiri. Setuju? Ada yang takut berbicara di negerinya sendiri sekarang? Demokrat takut gak? Demokrat takut bicara? Jangan pernah takut bicara selagi itu mengandung kebenaran dan keadilan. Demokrat hari ini sebagai oposisi di luar pemerintahan nasional, karena kita ingin juga memberikan checks and balance. Kita bisa memberikan koreksi dan kritik-kritik yang membangun. Sekali lagi, untuk kebaikan negara kita, untuk kebaikan rakyat kita. Tetapi kita juga tidak pernah mengeluh, walau kita tidak memiliki peran hari ini dalam pemerintahan nasional. Tetapi kita punya wakil-wakil rakyat, DPR RI, DPRD provinsi juga kabupaten kota. Angkat tangan yang sekarang menjadi anggota dewan, angkat tangan. Tepuk tangan untuk anggota dewan kita. Tapi rasanya kurang banyak, betul? Kurang banyak. Insya Allah 2024 jumlahnya jauh lebih banyak daripada hari ini. Amin. Kita juga bangga punya kepala-kepala daerah. Kita hari ini punya Bupati di Poso. Mana Bupati Poso tadi? Mbak Verna. Tapi kita berharap jangan hanya Mbak Verna, kesian sendirian. Masih ada 12 kabupaten kota lainnya yang bisa kita menangkan juga dalam pemilihan kepala daerah nanti. Betul? Tapi jangan lupa, perhelatan akbar terbesar 2024 nanti adalah pemilihan Presiden Republik Indonesia. Semoga Demokrat bisa mengambil peran penting, peran utama dalam koalisi perubahan untuk mengusung perubahan dan perbaikan Indonesia yang lebih baik ke depan. Setuju? Dan semoga kita bisa menjadi bagian dalam kontestasi pemilihan presiden. Karena jika Demokrat kembali ke pemerintahan nasional, insya Allah program-program pro rakyat, program-program yang lebih adil untuk kita semuanya bisa kembali kita jalankan. Sulawesi Tengah adalah provinsi yang penting, yang kaya sumber daya alamnya. Tetapi tentu tidak mungkin bisa optimal jika kepemimpinan di tingkat nasional, jika kepemimpinan di tingkat daerah juga tidak koheren, tidak sinkron satu sama lain, dan tidak berpihak pada rakyat. Kalau sumber daya alam hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, lalu buat apa kita hidup dalam negara yang kaya ini? Itulah Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi pendorong semangat kita memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Saya sekali lagi berharap Demokrat di Sulawesi Tengah ini bisa bangkit, berjaya, dan menang dalam pemilu 2024 nanti. Amin. Demokrat!
Demokrat! Demokrat! Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Wow, keren sekali ya pidato dari Agus Harimurti Yudhoyono ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, yang nonton video ini ya, untuk kalian-kalian yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kalian merindukan SBY? Kalian merindukan zaman SBY? Kalau saya sih rindu ya teman-teman. Saya rindu Pak SBY dan juga elit-elit Partai Demokrat pada waktu mereka mengatakan, katakan tidak pada korupsi. Itu yang saya rindu berat. Katakan tidak pada korupsi. Wow. Tapi ya sudahlah, kita tidak perlu membongkar itu, tidak perlu berbicara itu ya. Kasihan kalau Mas AHY menyaksikan video ini, nanti beliau menjadi malu ya. Lalu tadi Mas Agus sempat juga mengatakan atau melontarkan pertanyaan, apakah kita merindukan kebijakan SBY? Rindu kesejahteraan di zaman Pak SBY. Ya, dulu zaman SBY saya masih ingat teman-teman ya. Itu jalan-jalan di kampung kami di NTT belum diaspal. Lalu kemudian susah sekali mendapatkan jaringan ya, untuk bisa berkomunikasi dengan sanak saudara kami yang merantau di Jawa atau di tempat-tempat lain, daerah lain. Kami harus berjalan ke desa tetangga yang sangat jauh, atau mencari tempat yang sangat jauh, dan bahkan ada yang sampai manjat-manjat pohon untuk mencari jaringan itu ya. Tetapi sejak Pak Jokowi, jaringan masuk kampung ya, langsung itu tower, satu kampung satu tower ya. Lalu kemudian jalan-jalan di setiap ganggang itu dirabat, diberi aspal ya. Benar-benar rakyat merasakan perubahan atau kemajuan di zaman Pak Jokowi ya. Oleh karena itu, kalau memberikan pertanyaan tentang kerinduan ya, saya yakin masyarakat Indonesia saat ini, walaupun Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, tetapi rakyat jauh-jauh hari sudah nangis. Rakyat jauh-jauh hari sudah rindu ya. Rindu karena sebentar lagi Pak Jokowi akan turun dari jabatannya ya, akan tidak menjadi lagi presiden. Padahal Pak Jokowi saat ini masih menjabat sebagai presiden. Apalagi ketika suatu saat nanti beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Wah, itu nanti kita akan merasakan bagaimana kerinduan rakyat yang sangat berat, sangat luar biasa, sangat besar kepada Pak Jokowi. Tapi kalau Pak SBY ini, yang rindu itu paling kader-kader Partai Demokrat seperti Mbak Ajeng dan sebagainya kali ya. Nggak apa-apa ya, asalkan Bapak senang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.